Salam sahabat inspirasi. Mari kita membaca nas Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Istilah Jawa kapok lombok menggambarkan bagaimana seseorang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Tapi ternyata janji tinggal janji. Orang tersebut kemudian mengulangi kembali kesalahan yang sama. Hal ini digambarkan seperti seseorang makan cabai atau sambal yang pada saat merasa kepedasan lalu bilang kapok tidak akan makan lagi. Tetapi di lain waktu saat ketemu cabai atau sambal karena ingat bagaimana enaknya saat makan cabai atau sambal, akhirnya berulang menikmatinya kembali. Istilah kapok lombok menyiratkan penyesalan atau pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Sebuah pertobatan yang semu. Berjanji, bahkan bersumpah tidak akan melakukan kesalahan atau dosa lagi, tetapi nyatanya di lain waktu melakukan lagi kesalahan dan dosa yang sama. Kapok lombok, pertobatan yang semu, itulah yang dilakukan oleh umat Israel di hadapan Allah. Mereka mengoyakkan pakaian tanda berkabung, berduka cita, dan menyesal atas kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan. Namun Tuhan melihat bahwa mengoyakkan pakaian tersebut pada akhirnya hanya menjadi kebiasaan belaka. Bahkan sekedar ajang pamer kesalehan tanpa adanya perubahan hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan menegur, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pertobatan yang sungguh harus mengoyakkan hati dan bukan sekedar pakaian kita. Sebab yang Tuhan kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang remuk redam oleh penyesalan tidak akan Allah abaikan, karena Ia adalah pribadi yang penuh belas kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Saul adalah contoh orang yang mengoyakkan pakaiannya namun tidak dengan hatinya. Dan ia harus membayar ketidaksungguhan pertobatannya itu. Dalam pengejarannya terhadap Daud, ia telah mempermainkan Tuhan dengan penyesalannya yang hanya main-main saja. Ketika Daud berkesempatan membunuh Saul, Daud malah membiarkannya hidup. Saul begitu terharu dan menangis dengan nyaring. Apakah ia telah bertobat dan berhenti mengejar Daud? Nyatanya tidak. Beberapa waktu kemudian, Saul mengejar kembali Daud untuk membunuhnya. Saul telah menyiapkan jerami dan kayu bagi murka Allah. Allah undur daripadanya dan telah menjadi seterunya. Dan pada akhirnya Saul mengalami kebinasaan dalam peperangan di tangan musuhnya. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengoyakkan hati dan bukan pakaian kita, itu artinya Ia meminta kita untuk sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Jika kita menyesal atas suatu dosa, biarlah penyesalan itu membawa kita pada pertobatan dan perubahan hidup. Apapun penyesalan kita atas dosa, apakah itu karena memaki, berjudi, mabuk, pornografi, berzinah, berdusta atau menipu, sombong atau bentuk-bentuk dosa yang lain, koyakkanlah hati kita. Tinggalkan hidup yang lama, beranjak dan jalanilah hidup yang baru dalam pimpinan Roh Kudus yang pasti
memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kerapuhan kami. Kuatkanlah kami untuk memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar penyesalan atas dosa dan kesalahan kami, tetapi juga pertobatan yang membawa keubahan hidup. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk meninggalkan hidup yang lama dan berjalan dalam hidup yang baru dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.